Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Prayitno SPDI, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pendalian Patkoto, yang mulai bertugas pada sekolah ini 29 Februari tahun 2019. Namun karir saya sebagai kepala sekolah sudah lama dan sudah berada di sekolah-sekolah yang lain. Namun pada saat ini mulai tahun 2019 sampai sekarang menjadi kepala sekolah SMP Negeri 1 Pendalian Patkoto, yang jarak rumah saya dengan sekolah ini ya diperkirakan 10 km. 10 km itu bisa ditempuh dalam waktu kira-kira 20 sampai 25 menit. Karena kalau masuk sekolahnya, kalau di Rokanhulu ini pada khususnya jam 7.30, maka saya harus berada di sekolah ini, sampai di sekolah ini ya sekitar jam 6 lewat 25 menit saya harus sudah standby di sekolah. Itulah sekedar perkenalan dalam memimpin sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1 Pendalian Patkoto ini. Kalau tanggapan masyarakat keberadaan SMP ini antusias sekali, dikarenakan Kecamatan Pendalian Patkoto ini sangat luas. Walaupun perpecahan dari Kecamatan Rokan Patkoto, namun desa-desanya itu terletak jauh-jauh dari ibu kota kecamatan. Maka masyarakat itu sangat antusias untuk didirikan SMP di wilayah Pendalian Patkoto ini. Kalau saya menjadi kepala sekolah di sini, tanggapan siswa maupun guru, pegawai, TU, karyawan, karyawati yang berada di sekolah ini selama kepemimpinan saya itu baik-baik saja, karena saya menerapkan manajemen itu demokrasi, dan juga untuk memajukan sekolah ini perlu dukungan dan pikiran bersama, sehingga kalau kita sudah kompak, bersatu padu, bertekad bulat untuk memajukan pendidikan SMP Pendalian 1 Patkoto ini, terlebih-lebih di wilayah Pendalian ini, maka akan terwujudlah pendidikan yang bermutu. Walaupun di mana-mana banyak kekurangan-kekurangan, maklum, karena secara letak berjauhan, di samping itu juga berada di pedesaan, ada hutan dan sebagainya. Namun kami berusaha dengan berbagai cara supaya SMP ini tidak ketertinggalan, tidak jauh ketertinggalan dengan SMP-SMP yang berada di perkotaan. Secara umum dan garis besarnya, mereka juga antusias mendukung program-program kinerja kepala sekolah untuk memajukan SMP Negeri 1 Pendalian Patkoto ini. Kalau yang dianjurkan oleh tim COVID secara nasional maupun daerah dan juga dari Dinas Pendidikan, dikarenakan untuk memutus tali rantai penularan, maka pembelajaran selama pandemi ini dilaksanakan dengan pembelajaran daring ataupun luring. Namun yang diterapkan di SMP kita ini perpaduan antara daring dan luring. Dikarenakan kalau dilaksanakan secara daring semua, banyak tempat tinggal siswa itu yang tidak terjangkau jaringan internet. Untuk itu ada sebagian siswa yang melaksanakan dan sekolah membuka dengan sistem luring atau luar jaringan.
Jadi anak-anak itu ke sekolah dengan menjaga protokol kesehatan yang sangat ketat, secara singkat diterangkan oleh guru, kemudian mengambil tugas selama 1 minggu, dan nanti 1 minggu lagi datang ke sekolah mengantarkan tugas dan juga menerima penjelasan-penjelasan dari guru dengan sistem protokol kesehatan yang sangat ketat. Itu yang dia lakukan selama ini. Namun harapan orang tua siswa dan guru itu bisalah dilaksanakan dengan PTM, pertemuan tatap muka walaupun terbatas. Mengapa demikian? Dikarenakan ada interaksi langsung antara siswa dan guru sehingga lebih efektif, esensial, dan lebih jelas. Dikarenakan kalau dilaksanakan cara daring, ya maklum, siswa-siswi di perdesaan belum begitu mampu tentang teknologi, walaupun dilaksanakan dengan Google Classroom, dilaksanakan dengan streaming, dilaksanakan dengan Zoom, namun masih banyak kekurangan dan kejanggalan-kejanggalan. Untuk efektifnya, mudah-mudahan pandemi corona ini segera berakhir sehingga harapan orang tua, wali murid, dan guru bisa terkabulkan, yaitu dengan PTM, pertemuan tatap muka langsung walaupun terbatas dengan sistem shift. Itu yang kami harapkan. Masyarakat sekolah fleksibel itu. Mengapa demikian? Sebenarnya rahasia itu tidak ada. Yang penting bisa mengolah, bisa menata manajemen kepemimpinan, bisa menguasai manajemen siswa, bisa menguasai manajemen kasus, bisa menguasai manajemen keuangan, dan bisa menguasai manajemen ketenaga kerjaan atau tata usaha, tata kelola, dan bersifat keterbukaan, sehingga semua program-program pendidikan itu dirancangkan bersama melalui rapat dinas bersama majelis guru. Semuanya akan berjalan dengan baik. Jadi tidak ada rahasia-rahasiaan. Sehingga semuanya itu akan terjadi sistem kekeluargaan dalam menata dan mengelola pendidikan terkhusus di SMP Negeri 1 Pendalengan Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu dari guru SMPN 1 Pendalengan Batu, mana nama saya Junaidi AMD. Sini saya sebagai guru di SMP Negeri 1 Pendalengan Batu. Saya bertugas di SMP ini mulai tahun 1993 sampai sekarang. Pada awal berdirinya sekolah ini memang ini atas dasar pertama pertimbangannya di sekitar Pendalian, desa Pendalian ini ada beberapa desa. Di situ ada desa transmigrasi, ada sebanyak 4 desa. Karena kami memikirkan tentang hal itu, perkembangan pendidikan supaya anak-anak di sekitar desa-desa sini mudah mendapatkan pendidikan tingkat menengah, maka kami berinisiatif untuk mendirikan sekolah yang sifatnya dulu hanya yayasan, dan juga atas kerja sama pemerintah desa dan juga seluruh warga mendukung hal itu, dan kami berusaha mendirikan sekolah ini. Awalnya memang susah, ya kan? Nah, jadi kerjasama pertama mencoba untuk menerima siswa itu guru-guru yang telah lewat itu dengan jumlah siswa yang sebanyak 24 orang
12 putri dan 12 orang itu putra. Dan juga berdirinya sekolah ini pertama lahan atau rumah sekolahnya belum ada, kami berusaha untuk menumpang dulu. Ada bangunan MDA di kampung itu, Penalian ini. Kami berusaha menumpang itu selama 1 tahun. Nah, setelah itu kami berusaha untuk mendirikan gedung, walaupun sifatnya sederhana, ya dindingnya dinding papan lah kan. Nah, atapnya pun atap daun. Jadi disitulah berkat semangat anak-anak ini dengan kesadaran akan pendidikan, ya yang dari desa Suligi itu jaraknya dari sekolah ini 6 kilo, dan juga desa Sekandis juga 6 kilo jaraknya. Kemudian ditambah lagi dari Plasmen jarak sini tempat perusahaan itu jaraknya 8 kilo. Nah, kalau dari Kampung Pendalian jarak sekolah itu 1 kilo. Nah, atas semangat anak-anak ini kami pun guru-guru di sini juga tenaganya ada yang tamat SMA kan? Tetapi karena semangat juga dia. Nah, guru waktu pertama berdiri cuman 10 orang. Nah, antara guru-guru itu ada yang memegang bidang studi walaupun tidak ahlinya tetapi terisi kan. Ada yang 2 bidang studi, ada yang 2 bidang studi, 3 bidang studi. Kami masuk ya begitulah. Kami tidak berharap gaji waktu itu. Dengan gaji 75.000 1 bulan, dengan masuk 6 hari 1 minggu itu full. Tapi atas kerjasama masyarakat juga oleh wali murid, kami berusaha mendirikan gedung seperti yang telah disampaikan tadi. Bangun gedung itu istilahnya dapat berteduh anak-anak itu. Bangun 2 lokal dulu. Kemudian 1 tahun kemudian tambah 1 lokal dengan juga atap daun dinding papan. Ini juga mejanya itu ditanam. Kursi tempat duduk juga ditanam. Nah, begitulah semangatnya. Tapi kan kalau pendidikan ini tentang bangunan ini hasilnya dari swadaya masyarakat juga ada di situ. Dan juga lupa tadi masalah lahan tempat mendirikan gedung itu dibeli oleh kepala desa. Kerjasamanya kan. Setelah berjalan beberapa tahun berikutnya sampai 5 tahun, ada uluran tangan pemerintah, kami mendapatkan bangunan lengkap, itu dengan ruang belajar 10, kemudian tambah labor, aula, musola, dan juga setelah 5 tahun itu istilahnya setelah adanya bangunan langsunglah guru di drop oleh pemerintah sebanyak 14 orang. Dan kami pun tenaga-tenaga honor juga masih mengabdi di situ. Nah, itu mungkin sejarah singkatnya mendirikan sekolah ini. Memang ya itu memang ada tantangannya kan, susah apalah. Kepala sekolah pertama sekali dia orang Penalian juga asli, yaitu Pak Insinyur Sudirman. Dia tamatan pertanian, tapi karena dia perhatian sekali tentang pendidikan, dia juga mengabdi dia. Tentu keinginan ya bukan saya tapi masyarakat atau guru-guru ya bagaimana pendidikan maju di daerah kami, karena daerah sini kan termasuk boleh katakan daerah terisolir. Walaupun zaman sekarang udah maju kan, tapi perkembangan sekolah nampaknya ya butuh juga. Walaupun sudah dibantu oleh pemerintah, tapi kami berharap lagi supaya kami bisa menyeimbangi dengan sekolah-sekolah di luar sana. Dan juga tenaga-tenaga pengajarnya, kami butuh juga pelatihan-pelatihan pihak-pihak yang bersangkutan untuk melakukan apa itu kan.
Sama harapannya, walaupun masa pandemi, kita berharap baik juga. Walaupun pemerintah sudah berusaha untuk mengantisipasi, tapi nampaknya masa itu belum juga bisa menampakkan. Ya bagaimanalah situasi pandemi ini. Ya belajar itu baik secara daring maupun luring. Ya kami berharap juga mudah-mudahan masa pandemi ini berakhir secepatnya, supaya anak-anak bisa melakukan tatap muka, supaya belajar itu lebih efektif lagi. Karena sudah selama hampir 1 tahun tatap mukanya tidak berlangsung, walaupun secara luring dan daring kan payah juga untuk mengapakan anak-anak. Jadi untuk tahap pembelajaran bisa lah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarto, selaku petugas kebersihan di SMP N1 Pendelian 4 Koto. Tugas saya selaku penjaga sekolah di sini itu pengairan, kebersihan lingkungan sekolah, juga tata ruang sekolah. Terus kami punya keinginan mudah-mudahan sekolah SMPN 1 Pendelian 4 Koto ini kedepannya lebih maju, juga mudah-mudahan kedepannya anak-anak kita itu supaya dia itu punya prestasi yang bagus dan punya cita-cita yang bagus. Juga SMPN 1 Pendelian 4 Koto ini jangan sampai tertinggal, mudah-mudahan bisa mengimbangi sekolahan-sekolahan di luar.